Ketegangan di Timur Tengah semakin panas. Setelah Israel menggempur Iran, kini giliran Pakistan menyatakan dukungan penuh terhadap Teheran dan menyerukan seluruh negara Muslim untuk bersatu melawan Israel. Apakah ini sinyal koalisi Muslim internasional akan terbentuk? Apa makna politik dan strategis dari pernyataan ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap peta geopolitik global? Pada Jumat dini hari 13 Juni, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah fasilitas vital Iran, fasilitas nuklir, lokasi peluncuran rudal balistik, markas Komando Garda Revolusi atau IRGC. Serangan ini menewaskan lebih dari 104 warga Iran, termasuk Komandan Tinggi IRGC, 9 ilmuwan nuklir, dan melukai hampir 380 orang. Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal balistik yang menghantam beberapa wilayah di Israel, menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari 170 lainnya. Serangan ini bukan hanya saling tembak, tapi telah membuka krisis internasional baru. Dalam pidatonya di Majelis Nasional Pakistan, Menteri Pertahanan Khawaja Asif membuat pernyataan keras. Israel telah menyerang Iran, Yaman, dan Palestina. Jika negara-negara Muslim tidak bersatu sekarang, satu persatu akan mengalami nasib yang sama. Pakistan menegaskan bahwa mereka mendukung Iran secara penuh, akan membela Iran di semua forum internasional, dan menyerukan negara-negara Muslim yang masih punya hubungan dengan Israel untuk segera memutusnya. Ini merupakan dukungan eksplisit dan terbuka pertama dari negara besar Muslim bersenjata nuklir terhadap Iran dalam konflik langsung dengan Israel. Sehari sebelumnya, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menlu Pakistan, Ishaq Dar, mengecam serangan Israel sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iran. Ia langsung melakukan panggilan telepon dengan Menlu Iran, Syed Abbas Araghchi, menyampaikan solidaritas penuh dan mendukung perdamaian serta stabilitas kawasan. Dengan demikian, Pakistan tidak hanya bicara dalam negeri, tapi bergerak secara diplomatik di tingkat regional. Khawaja Asif menegaskan bahwa ini adalah momen penting bagi umat Islam dunia. Ia menyerukan agar negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI segera mengadakan pertemuan darurat, menyusun strategi bersama untuk menghadapi Israel dan memutuskan sanksi diplomatik dan ekonomi terhadap Israel. Ini adalah titik balik diplomatik di mana Pakistan mulai menggalang koalisi Muslim internasional. Pertanyaannya, apakah negara-negara Muslim lainnya akan mengikuti langkah Pakistan? Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang sebelumnya menormalisasi hubungan dengan Israel kini dalam posisi terjepit. Jika mereka diam, akan dianggap mengabaikan Palestina dan Iran. Jika mereka mendukung Iran, berarti memutus hubungan dengan Israel dan AS. Turki dan Qatar, dua negara yang sudah lama berselisih dengan Israel, kemungkinan besar akan merespon lebih simpatik terhadap seruan Pakistan. OKI kini berada pada persimpangan besar. Apakah akan mengambil langkah konkret ataukah hanya mengeluarkan pernyataan kecaman? Pakistan bukan negara sembarangan. Ia adalah satu-satunya negara Muslim bersenjata nuklir, memiliki militer terbesar ke-6 di dunia, dan memiliki hubungan militer strategis kuat dengan Iran dan China. Jika dukungan ini berkembang dari diplomatik menjadi militer, ini bisa berarti bantuan teknologi dan intelijen ke Iran, penyediaan logistik dan suplai, bahkan potensi kerjasama militer terbatas. Namun, Pakistan juga punya pertimbangan dalam negeri, hubungan dengan Amerika Serikat, ancaman internal dari kelompok militan, ketegangan di perbatasan dengan India. Karena itu, dukungan penuh militer terbuka masih jauh, tapi secara politik dan simbolik ini sangat penting.
Amerika Serikat dan Uni Eropa tentu memantau langkah Pakistan dengan serius. Jika Pakistan mulai aktif menggalang negara-negara Muslim, maka koalisi pro-Israel bisa menghadapi tekanan diplomatik besar. Konflik bisa meluas ke jalur-jalur ekonomi, energi, dan logistik global. Di sisi lain, China dan Rusia kemungkinan mendukung sikap Pakistan secara tidak langsung sebagai bagian dari persaingan dengan blok barat. Inilah mengapa konflik ini tak lagi hanya antara Israel dan Iran, tapi sudah menjadi bagian dari peta konflik global multipolar. Di media sosial Pakistan, tagar seperti #StandWithIran dan #BoykottIsrael mulai viral. Banyak warga menyerukan pemutusan hubungan dagang tak langsung dengan Israel, boikot produk AS yang dianggap mendukung Israel, dan desakan agar pemerintah mengusir diplomat Israel dari negara-negara Muslim. Media-media besar Pakistan juga meliput kehancuran di Teheran dan Batyam secara intens, dengan narasi simpati terhadap Iran dan rakyat Palestina. Meski dukungan Pakistan sangat kuat secara retorik, namun banyak analis menilai bahwa langkah ini lebih bersifat politik strategis untuk memperkuat posisi Pakistan di dunia Islam. Mengirim sinyal ke Washington bahwa Islamabad masih punya pengaruh di Timur Tengah, dan sebagai pesan keras kepada India yang selama ini mendekat ke Israel. Artinya, langkah ini bisa menjadi kartu diplomatik Pakistan dalam berbagai isu, dari Kashmir, energi, hingga hubungan dengan China. Dukungan penuh Pakistan terhadap Iran menunjukkan bahwa konflik Israel-Iran tidak lagi terisolasi. Kini, perlahan tapi pasti, konflik ini menggiring negara-negara besar Muslim ke garis depan. Apakah ini awal dari pembentukan aliansi Islam internasional melawan Israel? Ataukah hanya diplomasi sementara untuk menenangkan opini publik?